Sahabat CS, coba deh perhatikan. Kalau kamu lagi cemas, lagi mut-mutan, atau lagi sulit tidur, di saat yang bersamaan perutmu juga ikut berulah. Kadang terasa kembung, melilit, mules, atau malah mules yang membuatmu sampai bolak-balik ke toilet. Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Dunia medis sekarang menemukan satu rahasia besar. Otak dan usus kita ternyata terhubung erat. Seolah-olah ada jalan tol komunikasi dua arah antara dua organ tersebut. Jadi nggak heran kalau di dunia barat sana orang sering menyebut usus itu sebagai otak kedua, second brain. Bayangkan saja, di usus kita ada lebih dari 100 juta sel saraf. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari sel saraf di sumsum tulang belakang. Hebatnya lagi, hampir 90% serotonin, zat kimia yang bikin kita merasa bahagia dan tenang, justru diproduksi di usus, bukan di otak. Dan semua itu dihubungkan lewat saraf vagus, semacam kabel komunikasi super cepat yang jadi jalan tol antara otak dan usus. Jadi, wajar banget kalau kita lagi stres, perut bisa langsung rewel. Begitu juga sebaliknya, saat usus bermasalah, otak kita pun kacau. Sahabatku, masalahnya gaya hidup modern justru bikin hubungan otak dan usus gampang rusak. Pola makan serba instan, stres kerja yang gak ada habisnya, tidur kurang, bahkan kebiasaan duduk lama tanpa bergerak. Semua itu bikin usus meradang dan mikrobioma usus jadi kacau. Bayangkan ini, kamu lagi di kantor, jam makan siang tinggal sebentar sebelum rapat berikutnya. Akhirnya kamu buru-buru beli makanan, duduk sebentar, lalu langsung melahap makan siangmu. Mengunyah hanya sebentar, beberapa kali kunyah lalu ditelan. Rasanya memang cepat, tapi setelah itu perut jadi nggak nyaman. Kembung, begah, bahkan kadang ulu hati terasa perih. Kenapa bisa begitu? Karena makanan yang tidak dikunyah dengan baik membuat usus harus kerja ekstra keras. Padahal proses mengunyah itu kunci paling penting. Saat makanan dihancurkan dengan cukup lama di mulut, enzim pencernaan sudah mulai bekerja. Tekstur makanan jadi lebih halus dan usus lebih mudah mencernanya. Tapi kalau dikunyah sebentar lalu langsung ditelan, pencernaan kewalahan, enzim tidak sempat bekerja maksimal. Akhirnya nutrisi pun tidak terserap dengan baik. Akibatnya banyak orang modern mengeluh perut kembung, nyeri ulu hati, cepat lelah, susah konsentrasi, dan mood gampang turun. Masalah ini sering dianggap sepele, padahal kalau dibiarkan ini bisa merusak keseimbangan otak, usus, dan memperburuk kesehatan secara keseluruhan. Makan terburu-buru, mengunyah ala kadarnya, ditambah stres bisa berakibat fatal karena komunikasi otak dan usus jadi terganggu. Efeknya bisa sangat parah. Stres kronis bikin usus meradang, mikrobioma rusak, dan akhirnya racun serta zat berbahaya lebih mudah bocor masuk ke aliran darah. Dari sini lahir berbagai penyakit serius, depresi yang makin berat, penyakit autoimun, diabetes, bahkan resiko penyakit jantung. Dan yang paling mengerikan, penelitian menunjukkan peradangan usus yang tak tertangani bisa meningkatkan resiko kanker usus besar. Salah satu kanker paling mematikan di dunia. Banyak penderita baru sadar ketika penyakitnya sudah stadium lanjut, saat sel kanker menyebar ke organ lain dan peluang hidup tinggal sedikit. Jadi, jangan pernah anggap enteng sakit perut karena stres. Itu bukan sekedar soal kenyamaan pencernaan, tetapi bisa jadi sinyal awal menuju penyakit berbahaya dan mematikan. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Kabar baiknya, sahabat CS, ada solusinya dan sifatnya holistik, bukan sekedar obat pereda gejala, tapi langkah nyata yang bisa kita lakukan setiap hari. Pertama, mulai dari kebiasaan sederhana ini, kunyahlah makanan dengan benar, jangan terburu-buru. Kunyah perlahan sampai makanan benar-benar halus. Dengan begitu, enzim pencernaan di mulut akan bekerja, sehingga lambung tidak terbebani dan usus lebih siap menyerap nutrisi. Ini kebiasaan kecil yang bisa melindungi kita dari kerusakan usus jangka panjang.
Kedua adalah herbal alami kunyit. Herbal kuning ini sudah ratusan tahun dipakai dan sekarang terbukti secara ilmiah punya efek anti-inflamasi yang kuat di usus. Untuk menjaga kesehatan usus dan menurunkan risiko kanker usus besar, kunyit sebaiknya dikonsumsi langsung dalam bentuk segar. Dosisnya sekitar 6 sendok teh parutan kunyit segar per hari, tapi penting untuk diingat jangan diminum sekaligus. Bagi menjadi beberapa kali dalam sehari agar usus mendapat perlindungan yang stabil sepanjang hari. Kenapa harus segar dan tanpa tambahan lemak baik atau lada hitam? Karena kita ingin zat kurkumin yang ada dalam kunyit tetap berada di dalam usus, bukan cepat diserap ke darah. Dengan begitu, zat tersebut bisa langsung bekerja meredakan peradangan di dinding usus, tempat kanker usus besar seringkali bermula. Dan ada hal yang penting perlu diperhatikan. Kunyit tidak dianjurkan untuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Tidak juga untuk orang yang punya penyakit kandung empedu aktif. Dan juga perlu hati-hati bagi yang sedang minum obat pengencer darah. Kalau ada kondisi medis tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin mengkonsumsi kunyit segar dalam jumlah besar. Jadi sahabatku, kesimpulannya hubungan otak dan usus ini nyata adanya. Dan kesehatan usus punya peran besar melindungi kita dari penyakit berbahaya seperti kanker usus besar. Jangan tunggu sampai terlambat, karena usus sehat berarti otak lebih tenang, tubuh lebih kuat, dan hidup lebih panjang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Dengan begitu, kita bisa terus belajar bareng bagaimana menjaga kesehatan secara alami dan bijak.